Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 10 yang Bapak cintai, marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat dan rahmat-Nya, kita boleh bertemu pada hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun pelajaran 2020-2021 ini. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung karena wabah pandemi COVID-19. Marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita. Sebelum Bapak lanjutkan, ada orang mengatakan bahwa kalau tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak yaitu IGD Oka Sasmita Kapitalino. Itu adalah nama yang diberikan oleh orang tua ketika Bapak dilahirkan pada tahun 1965. Bapak mulai mengabdikan diri kepada negara dengan bekerja di SMA Negeri 1 Melaya itu pada tahun 1987 sebagai guru BK. Itu adalah tugas utama Bapak di sekolah ini sebagai guru bimbingan dan konseling. Mungkin kalian sudah pernah berhubungan dengan guru bimbingan dan konseling. Apakah sebenarnya bimbingan dan konseling itu? Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 111 tahun 2014 yang mengatakan bahwa bimbingan dan konseling di sekolah tujuan untuk membantu siswa untuk mengembangkan diri secara maksimal. Itulah tugas Bapak, yaitu memberikan bantuan kepada siswa untuk dapat mengembangkan diri agar dapat mencapai kebahagiaan dan kemandirian di dalam kehidupannya secara efektif dan efisien setiap hari. Bimbingan ini dilaksanakan di dalam 4 bidang bimbingan, yaitu yang pertama adalah bimbingan pribadi, yaitu bimbingan yang diberikan untuk membantu siswa untuk memahami diri, apa minatnya, apa bakatnya, apa potensi dirinya. Karena apa? Karena dengan mengetahui bakat, minat, dan potensinya, siswa dapat mencari arah pengembangan diri yang baik untuk selanjutnya dapat mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Kemudian yang kedua yaitu bimbingan dalam bidang sosial, yaitu bimbingan yang diberikan untuk membantu siswa dapat berinteraksi secara sosial dengan baik, dengan dapat bekerja sama dengan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya dengan baik, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan teman-temannya yang ada di sekitarnya, kemudian dengan guru-guru, wali kelas, dan juga guru bapak kepala sekolah dan seluruh warga yang ada di SMA Negeri 1 Melaya ini. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu bimbingan dalam bidang belajar, yaitu membantu siswa untuk mengetahui potensi belajarnya, kemudian membantu siswa untuk menemukan teknik-teknik belajar yang baik untuk dapat mengembangkan kemampuan belajarnya untuk meraih prestasi yang sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat adalah bantuan di dalam bidang bimbingan karir, yaitu membantu siswa untuk menemukan, merencanakan apa yang akan menjadi karirnya selanjutnya. Yang pertama setelah melanjutkan pendidikan tamat SMA yaitu mau mencari pendidikan apa untuk dapat mengambil karir yang sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nah, itu adalah tugas Bapak sebagai guru bimbingan dan konseling. Anak-anak sekalian, di dalam bimbingan dan konseling ini dilaksanakan tidak seperti guru mata pelajaran yang mengajar secara langsung di kelas, tetapi ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama adalah memberikan bimbingan secara langsung di kelas, yaitu bertatap muka dengan seluruh siswa yang ada di satu kelas. Kemudian selanjutnya adalah bertatap muka secara 4 mata. Jadi secara face to face orang mengatakan. Di dalam membicarakan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan belajar, atau kehidupan karir daripada siswa itu sendiri. Nah, pada masa pandemi COVID ini, bagaimana cara pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk siswa? Bapak sampaikan di dalam menghadapi pandemi COVID ini, bimbingan dan konseling dilakukan melalui
media sosial atau WhatsApp, apakah itu Facebook atau Instagram. Nah, demikian cara pelaksanaan bimbingan dan konseling selama ini. Anak-anak sekalian, di samping tugas utama yang diberikan oleh kepala sekolah kepada Bapak, ada 2 hal tugas tambahan yang harus Bapak kerjakan. Yang pertama adalah sebagai pembantu kepala sekolah yang menangani urusan sarana prasarana. Hal-hal yang berhubungan dengan sarana prasarana sekolah yaitu pertama merencanakan, kemudian mengadakan dan memelihara semua sarana-sarana yang ada di sekolah yang dapat dipakai untuk kegiatan pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, kemudian ruang kelas, dan yang lain-lainnya. Untuk itu, Bapak mengingatkan kepada anak-anak sekalian agar mau bekerja sama di dalam hal ini yang berhubungan dengan sarana prasarana. Misalnya seperti ada mungkin karena suatu hal genteng yang bocor, kemudian kaca jendela yang pecah atau kursi yang rusak, itu silahkan disampaikan kepada Bapak. Demikian untuk tugas yang kedua, yaitu untuk menyiapkan segala fasilitas sarana prasarana yang ada. Kemudian bagaimana kita dapat memelihara, itu Bapak menghimbau kepada anak semua untuk dapat memelihara semua sarana prasarana yang ada di sekolah sehingga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan belajar. Kemudian kegiatan yang ketiga yang Bapak lakukan adalah membantu kepala sekolah untuk menyalurkan beasiswa program Indonesia Pintar. Apa itu program Indonesia Pintar? Adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa yang kurang mampu. Dalam hal ini, siswa yang tidak mampu membiayai biaya sekolahnya. Nah, di sini pemerintah menolong, membantu siswa untuk dapat membiayai sekolahnya sehingga tidak ada siswa yang putus sekolah. Nah, siapa saja yang berhak mendapat bantuan ini? Yaitu siswa yang memiliki kartu Indonesia Pintar. Nah, bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar tapi tidak mampu? Apakah dia tidak berhak untuk mendapatkan beasiswa ini? Nah, anak-anak sekalian, dari pengalaman yang kita alami sebelumnya pernah ada bahwa siswa yang tidak mempunyai kartu Indonesia Pintar pun bisa mendapatkan beasiswa PIP. Yang penting syaratnya adalah memang benar-benar tidak mampu dan rajin belajar. Oleh karena itu, untuk kelancaran di dalam penyaluran beasiswa ini, Bapak harapkan kepada anak-anak, terutamanya yang mendapatkan beasiswa nantinya, mana disampaikan dengan surat keputusan dari penyalur beasiswa itu sendiri, yaitu dari pusat. Nantinya akan disampaikan setiap tahun, mungkin ada beberapa tahapan. Anak-anak dapat memperoleh biaya ini setiap tahunnya, yaitu satu orang sebanyak 1 juta rupiah. Sehingga kalau 3 tahun itu kemungkinannya akan mendapatkan 3 juta rupiah. Beasiswa ini disalurkan setiap tahun. Jadi itu tidak semuanya mendapatkan sekali. Jadi tidak diberikan dalam sekali waktu, tetapi bertahap. Oleh karena itu anak-anak yang mungkin pada tahap pertama ketika pengumuman terhadap siswa yang mendapatkan beasiswa itu disampaikan belum mendapatkan, itu supaya bersabar karena masih ada kesempatan bagi kalian untuk mendapatkan pada waktu yang lain. Nah, demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Jadi ada 3 hal yang Bapak lakukan sebagai tugas Bapak di SMA Negeri 1 Melaya. Yang pertama sebagai tugas pokok sebagai guru bimbingan dan konseling, kemudian yang kedua sebagai pembantu kepala sekolah urusan sarana prasarana, yang ketiga adalah sebagai penyalur beasiswa PIP. Nah, demikian yang Bapak dapat sampaikan. Kiranya apa yang Bapak sampaikan itu dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Kemudian jikalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hal tersebut, silakan ditanyakan pada waktu yang akan datang. Dengan demikian Bapak akhiri apa yang Bapak sampaikan ini, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya Bapak tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.